masih berempat. Ternyata Legalot lebih memilih untuk tereliminasi begitu saja. Menyisakan Zay yang udah tidak bisa berharap lebih banyak karena memang zona pun tidak berpihak. Mau keluar zona juga udah nggak mungkin. Mereka bakalan menggulung medical kitnya sambil Bara mencoba mencari posisi terakhir di mana Zay berada, tapi Zay sepertinya masih bisa punya kesempatan untuk keluar dan ternyata Karena di Survivor kali ini adalah game terakhir. Semangati dong tim Pepper yang makin panas karena udah masuk Indonesia bagian malam juga. Ini dia round ke-6 kalah hari, silahkan. Yes, Stormbridge menuju Oldhampton, dimana kalau seandainya EVOS masih menggunakan petnya yang sama, dia bakalan turun ke arah Shrines. Tapi yang menarik adalah dia langsung narik di arah command post menuju ke arah cenderung Bayfront pinggir Shrines. Nah, dia bakalan ke arah Shrines lagi. Ini bakalan jadi satu hal yang boleh gue bilang cukup mudah untuk EVOS. Kenapa? Karena rotasi dari Shrines ke Bayfront tuh nggak terlalu makan effort. Nah, gitu ya. bener. Dan di sisi lain dia ada comment post yang tadi seperti shout out, tapi dari berbeda tim. Ranix juga bersama dengan Bus lagi-lagi. Bus kayaknya doyan banget nih buat pecah di awal-awal loh, Ji. Karena emang kalau Bos sendiri teritorinya di Kalahari cenderung ke arah comment post. Dia sering banget nabrak tim-tim besar kayak model Dranix, terus kemarin juga sempat DG Eternal. Dan kali ini sepertinya Dranix kayak pengen mencoba menyaingi eksistensi teman-teman Bos ke Nightmare di arah comment post. Iya, gitu. ngomong tentang menyaingi ya. Tadi Devil sebenarnya udah menerima cukup banyak damage. Sampai akhirnya udah pakai satu treatment dan itu pun gak sampai full karena Devil udah nggak punya resource sama sekali. Cuma sama panci sama satu senjata. Aduh, sedih gitu kan, masih pur. Yes. Masih emang belum banyak lootingan yang bisa didapatkan karena pembagian dari kedua tim ini boleh gue bilang agak sedikit diuntungkan untuk Bos Nightmare. Jadi memang lu bisa lihat satu player dari Dranixnya sendiri lebih milih untuk menarik diri demi dapetin lootingan yang lebih proper gitu ya. Betul, karena masih so far juga masih ditahan sama kedua tim. Daripada buang-buang waktu terlalu lama, mending sambil narik sedikit, cari lootingan, siapa tahu ketemu. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita lihat di sini. Alright, sudah ada Throwhead. Bakal coba diajar begitu saja Throwhead dan looting pun berlaku season 3. Sayang sekali, bakal coba langsung diras aja duonya. Sedikit lagi bakal hancur juga. Throwhead masih dengan K98-nya. Ya, tapi Ayab saja di sisi lain tadi juga sempat terknok loh. Dan ini seru banget sih, karena di awal-awal ternyata udah pecah dari ke semua tim juga. Karena memang last game tuh biasa nothing tulus sih, Ji. Last game biasanya nothing tulus dan juga nothing di sini dari Boom masih cukup siaga dengan formasinya yang seperti ini dan ada lompat-lompat, Bos. Ada Igaps dengan M60-nya yang berhasil nge-spot keberadaan Nuting. Untungnya Nuting harusnya masih sempat bisa ditolong, tapi enggak. Karena kembali lagi bakal coba dihajar dan terkenok. Dan sisi lain Wiza pun harus terspot oleh EVOS di arah Shrine harusnya. Iya, Sam13 gak turun ya di sini. Panasnya naik terus dengan mengenok satu member juga. Di sisi lain ada Sam13 ini yang udah bergeser. Mr. 05 juga berhasil ngenok satu member lagi dari Onyx nih, Ji. Iya, bakal coba langsung gerak ke arah Bayfront, di mana Lixki pun menjadi satu tawanannya. Bakal gerak ke arah Airgun juga. Apollo di sisi lain pun dapetin Throwhead, menyisakan satu Jars di bawah dengan MP40 yang masih belum proper menurut gua karena sudah terspot. Sedikit lagi oleh EVOS Mr. 05 dengan itu dia. Satu hentakan saja dari M1014-nya berhasil meratakan pemain dari Onyx Olympus. Tapi tuh biasanya ini bukan pertama kali gue ngeliat EVOS dengan satu setup yang sama di rumah lantai 2 pakai grapple ya, di situ langsung bisa dapat musuh satu yang ada di dalam rumah. Karena ketika di match-match awal Master League gue juga ngeliat EVOS pakai cara yang sama ngeratain satu squad gitu. Oke. Karena memang dari segi mikro mereka dan juga makronya juga cukup pantang, so nggak ada hambatan yang bisa dibilang cukup mengkhawatirkan. Dan sisi lain kita berpindah dulu di mana Street juga tadi sebenarnya terpantau dari di informasi skill ya terspot oleh Ses, tapi harusnya bisa di-revive kembali dan Riza ya akan mengalami sedikit hambatan karena memang udah ada yang ngeras, di mana M-God pun udah merasakan peluru panas datang dari Dranix dan bakal dibalas naik ke arah lantai 2. Sisi lain, Igap terus dapetin EU dan juga Lux, dua orang sekaligus dengan M60-nya agak hektik di arah lantai 2 dan terspot oleh Razor dengan satu peluru double barrel-nya dan Haide pun harus jatuh begitu saja. Satu orang, dua orang udah jatuh, masih menyisakan dua orang lagi. Mampukah di sini Bos Nightmare menjadi mimpi buruk untuk Dranix atau Dranix yang mau menjadi mimpi buruk untuk Bos Nightmare? Ternyata Bos Nightmare harus bermimpi buruk di tempat teritorinya sendiri. Ya, sini dia, tapi gak cukup sampai situ aja. Jika saudaranya di sini Titan tentunya bersama dengan Igaps. Ini dia Igaps, mana nih? Tapi kalau kita lihat tersisa dua orang, di bawah juga udah ada satu yang kehenok yang udah dijagain sama Igaps di atas tower nih, Ci. Oke, 2 lawan 1 kali ini dan informasinya sebenarnya cukup terbagi. Jadi kalau seandainya Nuting turun ke bawah, bakal jadi mimpi buruk juga untuk Nuting karena memang posisinya nggak gitu nguntungin. Oke. Nah, Igaps yang udah gulung-gulung gaming di sini langsung ngeras 1 versus 2 Apollo.
lemparan granat aja, tapi ternyata masih cukup jauh. Itu dia, coba langsung diloncatin dan di jump shot begitu aja dengan sangat baik dari Igap yang tidak mau terpuruk dengan keadaan yang cukup terdesak ya. Ya, tapi yang menarik adalah lagi-lagi Boss Titan itu selalu bertabrakan dengan berbeda squad di early game. Tapi untuk kali ini Boss Titan belajar dari posisi setupnya jauh lebih bagus dan akhirnya walaupun harus kehilangan 2 orang tapi seenggaknya bisa nge-team up. Tapi oke, ada damage yang dia terima tapi belum kelihatan nih dari siapa sebenarnya. RRQ Hades tadi ke spot tadi gue lihat ada Akaner sama Legalot di arah Bayfront yang memang ini tuh sebenarnya deket gitu. Jadi kayak sempat yang biasa kita bahas juga, Kalahari terlihat luas tapi ternyata nggak seluas padahal itu. Sempit karena dia nge-circle tengah gitu sih gue bisa bilang. Oke, ini dia raja kita kali ini ya. EVOS yang tadi baru aja secure 10 kill. Kapten level dunia ya kan. EVOS Sam 13. Wow, dengan 10 killnya benar-benar menunjukkan dominasi dan juga hasil dari pengalaman. Gak sampai situ aja Ji, karena sekarang dia udah nambah lagi. Dia kayaknya mau maruk ngambil player of the match lagi sih, karena dia udah secure 2 poin eliminasi gitu. Gila sih, ini kayaknya bakalan jadi satu highlight lagi sih harusnya ya untuk EVOS M13 mengingat kill yang dia dapetin itu tadi di round 5 udah banyak. Kalau sampai ini di ronde terakhir juga dapetin banyak lagi, dia bisa jadi player of the match lagi sih harusnya. Dia tuh kill terbanyak gak sih sebagai player of the match untuk hari ini? Untuk hari ini ya harusnya? Ya, untuk hari ini sih. Karena tadi Razor kan pegang 5 atau 6 kalau nggak salah. 6 ya? 6. Oke. Dan ini masih agak tone down karena memang tim-tim yang saling bersinggungan tuh di early udah pada kekikis. Betul. Ada yang lompat-lompat cantik tuh tadi Aji. Udah berusaha di-tapping juga sama Sam 13, tapi masih bisa kabur karena lumayan jauh. Tadi ada beberapa obstacle yang akhirnya ngalangin juga vision dari seorang Sam 13 untuk scouting lagi. Iya, seperti yang gue bilang, di arah Shrine sendiri dari EVOS rotasinya boleh gue bilang tidak terlalu menyulitkan untuk gerak ke arah command post. Jadi kayak lu kelar looting dari arah Shrine, lu gerak ke arah command postnya bakalan cukup mudah karena emang deket dan di sana banyak banget building-building yang bisa lu jadikan tempat gitu ya. Dan ini dia EVOS Esport di arah klasemen. Kalau kita perhatikan ternyata berhasil menggeser Bigetron Beat, First Riders Bravo, RRQ Hades, bahkan Boss Nightmare. Lo bisa lihat 1-5 ini isinya asalnya dari pot C, bos. Nah ya itu ampun, dia. grup C ya. Grup C memang panas banget untuk hari ini. Tapi anyway sebenarnya Bigetron Beat sama First Rider itu cuma beda 1 poin. Jadi harusnya masih bisa susul-susulan dan ini adalah match pembuktian nih. Kira-kira siapa yang justru layak untuk di posisi kedua atau justru bahkan di posisi pertama. Kira-kira EVOS bakal sestabil di game sebelumnya atau justru bakal jadi nightmare yang dia ulang di game pertama atau di game kedua. Iya, ngelihat Dranix Vendetta berarti Dranix Vendetta yang ada di paling atas. Disusul sama Booming Sports. Terus ada juga ini ya, sisaan dari grup A gitu. Kayak di sini yang lagi down itu ternyata grup B, sorry. Iya, yang lagi down ternyata kalau gue boleh perhatikan ada dari DG Sports dan juga Red Bull Rebellion. Red Bull sih terutama. Iya, Red Bull ada di paling bawah sebelum DG gitu ya. Yang menarik adalah ketika kita ngomongin tentang week pertama, Red Bull itu beberapa kali ke Scott juga sebagai kuda hitam yang kira-kira naik banget, bos. Tapi ternyata hari ini dia justru beberapa kali ketangkap juga tadi sama EVOS dan kebetulan ketangkapnya sama EVOS juga ya. Sama EVOS juga dan langsung rata. Ziko juga sering banget rata di awal-awal dan yang kita sering banget ngelihat Ziko salah satu best player untuk Red Bull gitu kan. Dan itulah yang ngebikin ternyata EVOS lagi-lagi dapat knock terhadap Legalot dong. Iya, walaupun masih jauh juga sebenarnya chance untuk di revive kembali masih ada dan lu bisa lihat ada gluol-gluol bertebaran itu ulah Mr. Wager sang penguin sakti kita yang mungkinnya asalnya dari agen rahasia penguin ya. Karena memang dia pet yang bisa menghasilkan gluol ya. Lucu banget guys itu. Ini bakal jadi dinamika gameplaynya lebih seru lagi karena bisa jadi insight juga buat teman-teman survivors yang lagi nonton. Pet juga ternyata tuh bisa merubah sedikit banyaknya meta dalam in-game. Nah itu betul banget, apalagi pet dari Free Fire itu sendiri selalu ke-update ya. Dibuktikan juga tadi nih ada burung-burung yang ngebikin memang jalan satu tim juga lebih cepat gitu pas awalnya. Oke, kita lihat dulu nih bersama dengan EVOS bergeser lagi terhadap teman-teman dari Dranix yang berusaha untuk masuk ke zona selanjutnya. Tapi Ji, udah ada 2 squad yang sebenarnya standing alone di situ. First Rider ya? First Riders Bravo dan juga kalau nggak salah di atas ada Bigetron. Nah, Bigetron Beat bener aja. Nih di atas sudah mencoba mengamankan panggung-panggung yang ada, ya kan? Nah, lu tahu nggak ini yang menarik apa? Karena First Rider sama Bigetron itu cuma beda 1 poin. Ini tinggal siapa nih yang kira-kira bakal standing alone di top 3 antara dari Bigetron atau dari First Rider gitu? Yes. Bicara
bicara Bigetron ya, Bigetron sama si First Riders gue baru notice juga. Ini gue baru koreksi. First Riders tuh ada di grup A. Oh, jadi First Riders lagi memuncak klasemen. Oke. Gue tadi sedikit miss karena memang cukup excited melihat panasnya grup C. Nah iya, membara banget bos. Iya. Ini kita lihat dulu. Keluar ada berapa tuh? 5, boleh juga. Nah dia di dalam ada berapa tuh? Banyak banget kan? Ya tadi gue lihat ada yang punya, bahkan tapi ini masih puasa. Ini masih puasa santai. Dan kita appreciate juga dari saudara e-sport yang menggunakan 3 kesempatan untuk bursa transfer. Nih bisa dibilang impact-nya lumayan terlihat dari segi konsistensi mereka, dari segi cara mereka masuk top 5, cara mereka dapetin kill, cara mereka nge-spot tim yang bakalan datang ke arah mereka itu bagus buat gue sekarang. Dan udah ada First Riders yang bakalan coba menjadi target selanjutnya dari EVOS di sini sangat berdekatan. Yo ampun, ada Legalot dan juga Soldier yang udah terkenok dan begitu saja from nowhere. Harus sayang sekali dan juga disayangkan kalau kita perhatikan juga Soldier akhirnya harus jatuh. Adik bakal coba diajar oleh Street, langsung coba diangkat dan bisa dapetin Dakol. Soldier bakal dihabisin begitu aja oleh Razor. Iya, pecah banget di antara momentum danger zone tadi juga, tapi di sisi lain seorang Abed juga harus knock di sini. Nah, ini masih ada Mr. 05 bos yang berusaha untuk nge-tapping terus karena teman-teman dari Dranix, dan gak cuma itu aja karena vision kanannya nih Ji, ada First Rider juga. Betul, First Riders di sini masih bisa menjadi ancaman yang cukup serius untuk EVOS eSport kalau seandainya mereka lengah. Apalagi juga dari arah kejauhan udah ada Dranix. Terus juga tadi ada Boss Titan juga sebenarnya, dan bakalan coba dihajar aja para pemain dari DG. Jafra udah tumbang sepertinya di arah belakang. Udah terspot juga sepertinya steppingnya, dan EVOS Mr. 05 memastikan di belakang bakalan coba ditarik dulu oleh Mr. 05 mencoba bergerak ke arah confinement di mana di depan sudah ada DG. Ada Easy yang coba mengamankan area high ground, tapi harus terpotong oleh Igap di samping di mana udah ada Azril juga berhasil menculik satu Abu sepertinya harus terpotong tumbang di sana. Begitu saja, tapi udah ada EVOS lagi sisanya bakal coba langsung ngeras ke arah Azril, ditutup jalannya biar nggak bisa diras. Masuk ke luar zona dulu, ternyata nggak bisa berbuat banyak seorang Azril. Last man standing dari DG Esports, dimana kalau kita perhatikan depan juga masih ada para pemain dari Boss dan juga ada First Riders di arah sebelah kanan. Bakal ditatakin, Septertin, awas, terculik, awas, masih bisa selamat ternyata. Refleks yang bagus banget, dan iya di sisi lain juga Mang berhasil terspot oleh Maung dan coba dihabisin aja dengan M60 dari seorang Azril. Sangat baik di sini sehingga Septertin pun sepertinya agak kesulitan untuk tertolong, dan Mr. 05 di depan berhasil dapetin Maung begitu saja. Iya, Azril di sini sebagai the last man standing. Sebenarnya untuk teman-teman dari DG Esports masih bisa nahan zonanya dengan gulung-gulung game, tapi nggak berarti sampai situ fightnya karena ada Vendetta nih kali ini Aji yang udah langsung meras karena Mr. 05. Mr. 05. Dan itu dia, EVOS Esports harus puas di posisi ke-9. Iya, sayang sekali karena memang Dranix Vendetta juga cukup berdekatan, apalagi ada First Rider juga dan Apollo dari Boss Titan juga sepertinya tidak bersama Dewi Fortuna karena memang posisinya cukup sulit. Berpindah, bergerak ke arah Red Bull Rebellion juga sekarang, dan DG Esports juga akhirnya harus menyusul teman-teman yang udah masuk ke arah lobby di posisi ke-7. Zico udah melakukan perlebaran sayap maju ke depan ke arah Bigetron sepertinya. Nah ini enak nih, si Z sama teman-teman dari Red Bull Rebellion juga sebenarnya masih bergeser sama next zone selanjutnya gitu. Dan di sisi lain ternyata Red Bull yang tadi baru kita pertanyakan kenapa performanya lagi turun, malah meroket dong di game terakhir. Justru EVOS yang tadi bisa gue bilang cukup tusen ya. EVOS di posisi round ke-8 kali ini. Saling berdekatan di sini ada Bigetron dan juga saudara esports, dimana kalau kita perhatikan Legalot juga berhasil dapat satu. Mr. Home juga harus jatuh oleh Maybe dengan SKS-nya. Legalot lagi-lagi makan korban pelontarnya. Maybe bakal menukar seorang Mr. Home juga bakalan maju, sepertinya bakal coba diras lain. Masih ada Zico nge-spot para pemain dari RRQ, dimana udah ada First Riders Joker di sini di belakang masih menahan aja di balik satu kompon mobil rusak yang sudah meledak. Masih terspot oleh seorang kapten terkuat kita Legalot, dan di arah kejauhan akhirnya pun harus dijatuhkan para pemain dari First Riders Bravo. Kruger berhasil dapetin satu, Zico juga bakal jatuh oleh Gare. Begitu saja Kruger masih cukup sigap memantau dari arah kejauhan, dan Kelvin berhasil dapetin Maybe begitu saja. Yes, masih ada Legalot juga yang berusaha untuk tapping fire ke arah depan di terhadap teman-teman dari Dran. Ini pecah banget bos, karena kalau kita lihat masih ada Rebellion juga Yano yang langsung jatuh ke bawah. Bahkan teman-teman dan juga ada Gare di sini yang sebenarnya cukup jauh dari teman-teman yang lain.
Oke, masih makin berdekatan juga Zay. Sudah kehilangan Kelvin bersama Zico juga sedikit lagi. Zico harus jatuh menyisakan Zay aja. Membuat Zay, save di Zay. Karena kalau gua perhatikan, Red Bull masih baru punya 2 kill aja. Bakal coba diadu. Satu orang udah jatuh, Ikam bakal coba dia. Oke, tentu diamankan. Tapi Pac-Man juga berhasil dapat satu. Bakal coba ditatakin habis. Para pemain dari Bigetron dan juga Red Bull Rebellion. Dan juga ada Diranik yang terlihat oleh pemain dari RRQ. Jansu bersama kawan-kawannya. Bakalan maju ke depan. Rebel udah di tangan, tapi Jansu terlalu maju ke depan. Dan Diranik pendek taruh posisi kelima ternyata. 4 tim tersisa. Maju, macam legal di bagian belakang dengan pelontar masih bisa maksimalkan para berhasil dapetin Pac-Man. Gare udah jatuh di atas, coba diamankan oleh Legalot. Di bawah tersisa masih ada Z. 3 tim tersisa para berhasil dapetin Pac-Man masih lengkap. Saudara Import dengan konsistensinya sudah mulai menunjukkan tarikan di sini mencari sisa player yang masih hidup. Ya, Z ada di posisi bawah karang kapal. Di sisi lain ada satu smart player kita nih di posisi atas itu yang gue rasa bakal dijemput ke saudara Import yang sebenarnya masih berempat. Ternyata Legalot lebih memilih untuk tereliminasi begitu saja. Menyisakan Z yang udah tidak bisa berharap lebih banyak karena memang zona pun tidak berpihak. Mau keluar zona juga udah nggak mungkin. Mereka bakalan menggulung medical kitnya sambil Bara mencoba mencari posisi terakhir di mana Z berada. Tapi Z sepertinya masih bisa punya kesempatan untuk keluar dan ternyata tidak. Karena ini lagi-lagi akan menjadi kesempatan gue untuk saudara esports. So, congratulations saudara esports. Yes, congratulations untuk teman-teman dari South